Halo pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini saya spesial sekali karena bisa berbincang dengan wanita hebat di Indonesia, salah satunya ya. Ada Ibu Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Apa kabar Ibu? Baik, Mas Isa, mudah-mudahan semua baik dan terus baik, sehat semua. Alhamdulillah. Saya mau tanya kabar Ibu Hovifah dulu nih. Bagaimana nih selama masa PSBB dan menjalani karantinanya bagaimana Ibu? Ya, dari tanggal 14 Maret sebetulnya saya ini udah nggak pulang. Jadi kan sebetulnya ada rumah dinas, saya belum pakai. Rumah dinas itu dijadikan pusdalop sejak Maret. Jadi tim dari Kodam, dari Polda, dan tentu tim dari Pemprov sendiri sudah 24 hours mereka di pusdalop. Banyak hal yang kita memang harus lakukan, antisipasi, mitigasi sampai dengan intervensi supaya tingkat presisinya ya kita bisa prediksilah gitu bahwa ada hal yang mungkin kita bisa prediksi dengan lebih tepat, ada yang mungkin ada klaster baru, ya. Ya, siap aja, kita harus melakukan kerja keras lah, Mas Ishak. Jadi saya rasa malah ada wabah ini, Ibu malah semakin sibuk begitu ya, sampai-sampai malah belum sempat pulang begitu ya Bu ya? Uh, Ya, jadi begini, sebetulnya juga Surabaya ini kan hampir tiap titik itu sebetulnya sudah confirm merah. Saya ini kan lahir asli Surabaya, kampung saya di Surabaya. Jadi keluarga-keluarga meminta bahwa sampai Lebaran kemarin rekomendasi mereka sudah tidak usah pulang karena khawatir nanti kita tidak bisa untuk tidak menerima tamu kan. Jadi kalau kita banyak tamu di Surabaya ini sebetulnya kategori OTG, orang tanpa gejala, sudah lewat 35%. Jadi tidak ada tanda-tanda klinis seperti orang yang sedang confirm positif, tapi dia carrier, dia bisa menyebarkan virus. Dia tidak batuk, dia tidak demam, kemudian apalagi sesak nafas, nah tapi dia carrier karena dia OTG. Maka untuk menghindari itu mereka juga ingin, nah sudahlah, toh kita juga sering rapat, sering sampai 2:30 loh, bahkan pernah kami sampai 3:30 subuh. Karena banyaknya yang harus kita lakukan antisipasi, pagi harus gerak gitu, dan alhamdulillah tim dari berbagai lini kita berseiring sih, kerja sampai subuh juga saya lihat mereka sehat-sehat aja, nanti pagi kita jalan pagi bareng gitu, untuk dapat UV yang bagus, supaya imunitas kita tetap terjaga. Gitu sih siklusnya. Agak sedikit kurang tertata memang, tapi ya mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Ya, sebenarnya menerima kabar yang agak sedikit mengejutkan dan kurang baik juga begitu ya Bu ya, ketika saat ini posisi Jawa Timur menjadi nomor 2 begitu terbesar di Indonesia begitu ya Bu. Kira-kira penanganan dari Jawa Timur sendiri terutama di Surabaya bagaimana untuk selama ini Bu Hovifah? Iya, jadi saya juga ingin mengajak semua melihat peta Jawa Timur, itu juga harus melihat peta secara parsialnya. Parsialnya itu dalam artian tidak melihat Jawa Timur secara keseluruhan saja, tapi juga lihat di titik-titik tertentu ternyata memang kasus ini cukup signifikan penyebarannya, dan itu adalah Surabaya. Lalu Surabaya Raya. Dari Surabaya dan Surabaya Raya itu artinya ada Sidoarjo dan Gresik. Ini kayak Jabodetabek gitu. Jadi kalau Tangerang dengan Jakarta, Depok dengan Jakarta, Bogor atau Bekasi dengan Jakarta, ini kan sebetulnya secara administratif saja mereka berbeda, tapi secara geografis itu koneksitas masyarakat di antara Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dengan Jakarta ini kan menyatu. Nah, ini yang saat ini terjadi penyebaran virus yang cukup signifikan. Surabaya itu selalu di atas 50%, jadi up and down. Pernah sampai 60%, ada 58. Kalau kemarin kira-kira 53-54%. Itu di Surabaya. Surabaya Raya ini rata-rata sekitar 68%. Jadi betapa, sekitar 68% di Surabaya Raya. Nah, artinya apa? Kita melihat ada daerah-daerah yang sebetulnya per minggu kemarin itu sesungguhnya sudah bisa masuk kategori kuning, misalnya Blitar. Karena Blitar itu pada 2 minggu terakhir sudah tidak ada kasus, tapi pernah ada kasus. Pernah ada yang sempat meninggal, tetapi 2 minggu terakhir sesungguhnya sudah tidak ada kasus baru di sana.
Jadi melihat peta Jawa Timur saya rasa harus dilihat bagaimana sesungguhnya dinamika per daerahnya. Sama dengan PSBB. PSBB Surabaya Raya harus dibedakan dengan Malang Raya. Malang Raya itu mereka PSBB sekali, berakhir tanggal 30 Mei lalu. 31 mereka sudah masuk transisi pasca PSBB. Nah, transisi pasca PSBB ini kita berangkat dari ketentuannya WHO. Jadi WHO itu punya pedoman. Kalau sudah masuk transisi pasca restriksi, restrictionnya kan pembatasan sosial berskala besar. Transisi pasca restriksi itu ada 6 item yang dipersyaratkan oleh WHO. Dari 6 item itu kita bahas di Malang sama Pak Pangdam, sama Kapolda, sama Danrem, dan tentu adalah Forkopimda dari 3 kepala daerah ini, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Akhirnya mereka melihat bahwa satu, penyebarannya terkendali. Satu persatu kita urai. Kemudian tempat layanan kesehatannya tercukupi. Waktu itu Mbak Tu bilang, layanan kesehatan kami Bu baru terpakai 20% yang untuk pasien COVID, dan mudah-mudahan ya 20% ini tidak akan nambah. Artinya itu khusus Yankesnya. Kemudian sampai dengan yang keenam adalah partisipasi masyarakat itu harus aktif. Ini pedomannya WHO. Dan bottom up participation di Malang Raya ini luar biasa. Mereka memulai menyiapkan kampung tangguh itu dari akhir Maret dan efektif kira-kira 19 April. 19 April itu sudah efektif secara sistem. Jadi secara sistem itu artinya mereka sudah punya manual-manual yang bisa di-download oleh siapa saja. Apa saja ketangguhan yang mereka siapkan. Sampai kepada ketangguhan psikologis. Kayak apa ketangguhan psikologis? Mereka menyiapkan pojok curhat secara virtual. Jadi mereka tetap di rumah, mereka boleh curhat apa saja yang boring di rumah, tetapi yang memandu adalah psikolog. Nah, pentahelix approach, jadi pendekatan pentahelix. Pentahelix itu kan ada pemerintah, ada pengusaha, ada masyarakat, ada media, ada kampus. Kampusnya menyatu betul sampai di tingkat RT RW. Nah, akhirnya diputuskanlah berdasarkan permintaan mereka, permintaan masyarakat, permintaan akademisi juga. Mereka menganggap bahwa kita sudah mampu transisi, jadi PSBB sekali saja, sudah. Jadi beda daerah, beda pendekatan, beda kultur, mungkin juga akhirnya efektivitasnya berbeda. Jadi saya melihat Malang Raya sudah cukup efektif, bahkan kampung tangguh itu hari ini terima kasih sih banyak provinsi lain yang menjadikan itu prototipe. Karena kita berbicara new normal, tidak bisa kita membicarakan kesiapan masyarakat secara bim salah bim langsung new normal tanpa transisi. Pada saat transisi pun yang mengawal kedisiplinan adalah masyarakat sendiri. Mereka jaga diri kita, mereka jaga tetangga kanan kiri mereka. Mereka lindungi dirinya, mereka lindungi tetangga kanan kiri mereka. Kalau kita dari Pemprov, span of control-nya jauh banget. Pemkab, Pemko, span of control-nya jauh sekali. Nah, tapi kalau basis RT itu Mas Ishak, mereka itu punya CCTV loh. Dalam rangka mengawal kedisiplinan. CCTV. Sehingga mereka tahu ini kok sering keluar misalnya. Mereka akan menegur sendiri, jaga diri kita, maka itu akan sama dengan menjaga tetangga kanan kiri kita. Kemarin itu saya bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda, kita melihat replikasi yang ada di Indriorejo, Gresik. Itu serunya itu begini, ini kita ke RW 8, RW 7 ini sudah ada yang confirm, RW berapa lagi 13 confirm, RW 15 confirm, RW 8 itu menjadi begitu ketat mereka menjaga warganya. Mereka harus sama-sama merasa punya kepentingan dan tanggung jawab, mereka harus sehat, mereka tidak boleh terpapar, maka mereka harus mengetatkan sendiri kedisiplinan itu. Nah, itu disiplin harus berangkat dari masyarakat sendiri, itu baru bisa survive. Iya, kira-kira gitu. Jangan beranjak, kita akan berbincang kembali bersama dengan Ibu Hopipah usai jeda pariwara yang satu ini.